17 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah kepada telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Engkau tahu Tuhan, apa yang Engkau mau bagi kami semuanya. Anak-anak-Mu yang datang ke sini dengan kerelaan dan kemauan, meskipun ada yang bukan dengan sepenuh hati. Karena tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapan hadirat. Tapi kami mengucap syukur kalau kami boleh berada di tempat ini, dan kami boleh menyiapkan diri sesuai dengan apa yang Kau mau bagi kami, supaya rencana-Mu tergenapkan dalam hidup kami dan kemuliaan-Mu nyata di dalam kami. Terima kasih Tuhan, supaya kerajaan-Mu segera datang dan nama-Mu dipuji-puji. Buat hamba-Mu menyampaikan apa yang Kau mau, supaya nama-Mu dimuliakan. Dalam Tuhan Yesus kami percaya dan mengucap syukur. Amin. Saudara, tadi malam sebagian besar sampai jam berapa? Jam 1. Yang pulang tidur itu udah ngerti. Tapi yang ngajak makan Chandra itu sampai jam 1:30. Memang tugasnya Pak Chandra itu untuk tuang sapu. Jadi bersih-bersih. Saya tuh enak. Saya nyiapin, dia yang nyapu. Sebabnya apa saudara? Kita ini adalah hamba-hamba Tuhan. Kita harus melakukan bagian-bagian kita sendiri. Jangan dirangkap semua. Kita kepengennya segala sesuatu itu saya yang nyangkul, yang bajak, saya yang nyiram, saya yang nanam, saya yang
nuai, kepengennya gitu lah. Kamu kalau kerja, kepengen menikmati hasil dah? Hah? Hah? Iya. Nah itu namanya pikiranmu belum kok rubah. Baru aku tadi ngomong, setiap hamba Tuhan punya bagian masing-masing. Lah tugasmu apa? Lah kalau kamu suruh bajak kayak Pak Chandra, ya bajakan. Jangan bajak, nanam, nyiram. Nuai lah kok mbok nikmati dhewekku sing bagian yang lain mana? Ya boleh saudara. Kita bekerja untuk siapa? Waduh kalau ditanya hebat. Lah tapi kalau kamu mau bajak, mau nanam, mau nuai, mau nyiram, mau nuai, untuk siapa? Tuhan. Kalau untuk Tuhan itu yang nuai nanti sendiri, itu dibawa ke lumbung gudang. Itu untuk Tuhan. Tapi kalau kamu yang bajak, kamu yang nanam, kamu yang nyiram, kamu yang nuai, untuk siapa? Ngerti dong. Kamu ini sudah ngerti, tapi ini nih, kita kerap kali itu ngerti firman, tapi tidak dapat mengerti bagian kita. Apa? Kita kerap kali selalu tanya, ya bagianku apa? Aku udah ngelakuin apa-apa. Justru kalau kamu tahu udah ngelakuin apa-apa, itu yang benar. Kenapa? Kamu perhatikan di dalam Matius 25. Ada orang sekelompok yang satu berkata waktu ketemu Tuhan Yesus, Tuhan berkata, berbahagialah engkau hambaku karena aku sakit, engkau lawa. Aku di dalam penjara, engkau lawa. Aku lapar, engkau beri aku makan. Hamba Tuhan ini yang dikatakan berbahagia ini bilang apa? Kapan? Kapan aku lihat engkau sakit? Kapan aku lihat engkau dalam penjara? Kapan aku lihat engkau lapar? Aku tidak pernah melakukan itu. Tuhan berkata, apa yang kamu lakukan terhadap murid-murid Tuhan yang anak-anak Tuhan yang terkecil sekalipun, itu kamu lakukan. Jadi saudara tahu, dia melakukannya itu, dia melakukan untuk Tuhan atau untuk sesama manusia? Hah? Dia tidak sadar kalau melakukan itu untuk Tuhan. Tapi kalau saya tanya kamu melakukan untuk siapa? Tuhan. Lalu kamu selalu tanya, apa ya? Lah kalau kira-kira orang tanya-tanya terus itu, orang ragu-ragu dah. Hah? Orang ragu-ragu dapat apa? Lo yang ngerti lo ya. Kalau orang ragu-ragu itu tidak dapat apa-apa, hanya kamu kan tahu dong. Lah kok takut ngapain? Kamu kejar-kejar setengah mati. Coba kemarin perhatikan saja. Pak Chandra di sini. Kamu kan sepanan semua. Wah, aku dapat apa ya? Aku pengen apa ya? Aku minta urapan apa ya? Betul enggak? Jujur. Kamu nunggu-nunggu supaya ya. Saya malah pulang. Tuhan perintah dia, panggil Yusa. Datang lagi, dapat yang lebih gede, paling gede, betul enggak? Jatah itu milik Tuhan. Kalau enggak jatahmu, enggak usah direbut-rebut lah. Kalau kamu sudah punya jatah, tetapi hati nuranimu dan motivasimu selalu menengadah, Tuhan tidak pernah terlambat. Makanya kemarin dikatakan dia bilang, kamu ini kok kepengen lari? Saya sebetulnya bukan kepengen lari. Saya sudah merasa Tuhan kasihmu itu sudah besar, sudah luar biasa, cukup. Jadi mau apa?
mau pulang. Kumpul sama dia. Itu yang saya minta, saya kepengen. Karena apa? Saking rindunya ini sudah gak ketumungan. Loh, orang kalau rindu itu mesti mikirin yang lain enggak? Kepengennya kumpul terus sama dia. Terus, saya itu begitu. Lalu ada orang bilang, Pak Yusa sudah bosan hidup. Wah. Bukan bosan hidup, lebih berbahagia tinggal bersama dengan Tuhan. Sebab saya dijanjikan khusus. Maka pada waktu saya juga seperti kamu sama. Pada waktu orang lain, istri saya lihat rumahnya di surga, saya bilang, Tuhan, engkau kok tidak pernah nunjukin rumahku sih. Sudah kepengen rindu kayak gitu, Tuhan ngomongnya apa? Kamu tidak bakal punya rumah. Bayangin saudara, pengertian saya, ya mesti punya rumah, betul tidak? Tuhan berkata, aku pergi ke sana menyediakan rumah bagimu. Jadi saya juga kepengen. Tuhan malah jawabannya, kamu tidak bakal punya rumah. Tidak punya rumah di sana. Nangis saya. Sebab pengertian saya punya rumah. Nangis saya. Setelah nangis, saya diajak. Diangkat jiwa roh saya, diangkat. Naik. Masuk, naik ke surga. Saya lihat bangunan yang, istana yang besar, yang gede-gede, jembatannya saja antar provinsi. Wah, tidak pernah lihat gitu tuh, tidak pernah. Saya bilang, wah, loh, ini jembatan apa Tuhan? Saya berdiri di samping dia, tapi di awan, di tinggi gitu, bukan di lantai. Ini jembatan apa ini? Kok sampai antar provinsi? Ini jembatan model apa? Ya, jembatan layang aja sudah bikin kita kagum ya toh. Antar provinsi. Luar biasa, istananya gede loh. Waduh, luar biasa. Lalu Tuhan berkata, enak yang menghuni atau enak yang bangun? Enak yang ninggalin loh. Aku bilang, ya enak yang ninggalin dong Tuhan. Yang bangunnya setengah mati. Satu bikin tiangnya, satu bikin apa. Ya toh kerja setengah mati. Semua pengerjaku itu saya kasih upah. Aku beri rumah. Tapi kamu enggak. Saya pikir aku ini enggak kerja apa-apa. Kok enggak mau kasih rumah itu enggak kerja apa-apa. Tuhan bilang, pekerjaanmu itu cuma melayani aku. Bukan apa-apa. Ternyata saya dilihatkan ada orang jalan. Berangi jembatan itu masuk ke istana. Tuhan bilang, orang itu salah satu penghuninya. Oh ya enak ya Tuhan. Terus saya diambil, dilempar gitu, turun. Saya lu. Tambah dekat kan tambah kelihatan, wong dulunya kecil. Lu kaku. Jadi saya lihat diri saya itu berjalan masuk ke istana. Loh kok aku? Lalu Tuhan bilang, lah ya itu kamu. Loh aku masuk situ, ngapain? Loh kamu kan melayani aku, pelayan pribadiku. Jadi kamu tinggal sama aku. Nggak usah kamu punya rumah. Kalau kamu punya rumah nanti nggak tinggal sama aku. Loh tinggal sama engkau itu di mana aja? Oh iya, aku makan ya kamu di sampingku. Jangan duduk sama-sama makan. Aku makan, kamu berdiri karena engkau pelayan. Baru saya tahu bahwa kalau tidak punya rumah, dikatakan tidak punya rumah itu bukan tidak enak. Tuhan punya rencana yang lain. Jadi kita jangan membatasi kuasa Allah. Tetapi lakukan bagian kamu sehingga kamu benar-benar menyelesaikan bagian kamu mendapatkan jatah kamu. Nanti kalau jatah kamu ini sudah dapat dan Tuhan lihat
kamu ini menyenangkan hati dia, otomatis dinaikkan. Ini yang saya alami dan dapatkan. Tetapi justru saya katakan di sini, kalau saudara ada di sini, saudara sudah dipilih, sudah dipanggil, betul? Sudah dipanggil. Tapi apakah nanti lulus apa tidak tergantung siapa? Kamu sendiri. Semua orang rakyat yang mau mendaftar menjadi tentara dipanggil. Boleh ribuan. Tapi nanti yang setelah latihan dan pendidikan yang lulus belum tentu semuanya, betul enggak? Betul. Demikian juga kalau engkau dipanggil, engkau ada di tempat ini, dalam pelatihan ini, belum tentu semua lulus. Demikian juga setelah lulus sekalipun, bagiannya lain-lain. Dan ada yang terus menanjak menjadi jenderal, ada yang tetap kopral. Iya toh? Ada macam-macam, terserah saudara. Prestasi saudara. Semua sama, di hadapan Tuhan orang sama. Tapi saudara dan saya harus sadar. Harus menyiapkan diri bagaimana. Motivasi kita. Itu yang utama. Motivasi kita mau menyenangkan hati Tuhan. Menjadi prajurit yang militan itu bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, saudara. Kita selalu untuk Tuhan, tetapi justru Tuhan mendidik engkau dan saya untuk kepentingan kita. Karena Tuhan mau menyediakan yang terbaik buat saudara dan saya. Meraih jatah. Makanya yang penting motivasi. Dalam pendidikan tuh gak enak. Kalau baru spray wes ribut. Memang kalau di sini sama dibandingkan di Selat Bintana enak di sana. Saya yang ngomong enak di sana. Sebabnya sana sudah akrab, sudah puluhan tahun dan di sana sudah biasa. Enak di sana. Tapi tidak apa-apa. Karena Tuhan bilang tidak di sana, di tempat lain. Ya, berarti Tuhan mau punya maksud, mendidik saudara. Tapi jangan khawatir. Waduh, aku waktu masuk sini kok yang ngomel, ya jengkel, ya kecewa, ya komplain. Nah, itu pertama. Tidak apa-apa, belum berarti kamu gagal, belum. Yang penting kan akhirnya, ya toh. Bukan permulaannya toh. Permulaan tuh biasa, ngomel semua biasa. Kayak hamba Tuhan yang diceritakan sama Chandra, dia dipanggil Tuhan, dingin-dingin, berdoa di atas tempat tidur, Tuhan bilang, turun ke bawah. Dingin Tuhan. Turun. Tetap terjadi bantah-bantahan enggak? Biasa, saya juga gitu. Jadi jangan dikira kalau hamba-hamba Tuhan ini tuh ya amen nurun. Bilang biasanya hamba-hamba Tuhan mesti orang pemberontak semuanya. Biasanya pemberontak, nakal, gila-gilaan, kotor, najis. Baru nanti kalau kepegang Tuhan dimurnikan baru militan. Kenapa? Sudah biasa. Jadi dicemplungi blem. Kemana saja biasa. Saya pertama kali waktu setelah dipanggil Tuhan, saya dicemplungi di mana? Dibawa ke Kalimantan. Nggak zaman saya sekarang enak, ada aqua. Kemana-mana bawa aqua, minum. Di sana waktu saya dibawa ke Kuala Kapuas, kemudian saya di atas tidurnya itu di atas sungai. Saya ditanyakan, biasa hamba Tuhan kan dihargai. Pak mau minum apa? Pikir saya, sederhana aja lah, air putih. Tidak ada. Wah, hamba Tuhan ini lebih dihargai ya toh. Minta air putih tidak ada. Berarti naik ke atas ya. Terus saya bilang, yang ada apa?
atau kopi? Wah, lumayan. Tapi pikiran saya jadi bingung. Air putih tidak ada. Kok teh sama kopi ada? Nah, lalu bikinnya teh ini dari mana? Saya pikir. Lalu tanya saya, loh, kenapa air putih tidak ada? Airnya tidak ada yang putih. Loh, airnya tidak ada yang putih? Tidak ada. Loh, lah warnanya apa? Coklat. Lalu dia bilang, coklat. Oh. Sedang di sebelah kamar saya, babi. Oh, kok babi? Sebelah situ, WC. Kamar mandi. Saya lihat, coklat. Airnya dari mana? Dari sini. Di situ babi, di sini WC, sini minum. Sini mandi. Pantesan air putih tidak. Tapi karena saya sudah biasa, dulu waktu kecil, waktu di ngurusin sapi, dididik Tuhan jadi gembala, bukan gembala domba, tapi gembala sapi. Jadi biasa saya bilang, kalau makanan sapi ya saya turut makan. Jadi makanan sapi sama makanan saya sama. Jadi ada oh ini teh, oh ini air sungai. Oh itu babi buang kotoran blok. Oh gitu. Oh, jadi saya bilang, kenapa kok itu di sini? Praktis, Pak. Kalau kita buang kotoran, langsung ngalir dimakan babi. Oh, praktis ya. Terus habis itu kita mandi. Saudara, istri hamba Tuhan yang ikut saya sama kita rombongan ada orang 9. Dia dalam waktu 2 minggu turun 5 kilo. Diet otomatis. Karena lihat gitu tidak suka minum, mau gitu tidak suka makan. Nah, aku bilang lumayan diet. Tapi saya tambah 1 kilo. Saya bilang wah lumayan. Berarti saya sudah lulus, dia gugur. Saudara kan? Kita kalau jadi hamba Tuhan itu mesti siap, saudara. Siap. Sebab apa yang kita alami itu yang tidak enak, pasti nanti ada enaknya. Itu Tuhan. Jadi kamu jangan bayangin yang enak-enak. Santai saja, relax. Jalan apa yang Tuhan mau lakukan. Bereskan dengan segenap hati. Lihat firman Tuhan pada hari ini. Ini adalah orang Israel pertama kali dilatih perang. Pada waktu dia dituntun naik ke Kanaan, belum mengalami peperangan. Tapi ini dilatih untuk perang. Tapi masuk padang gurun dulu. Setelah masuk padang gurun, menyeberangi laut kosong, baru setelah melihat mujizat kuasa Allah, baru Tuhan sekarang masuk ke perang. Dan perhatikan, kalau Musa dan memimpin bangsa Israel ini dan menghadapi peperangan, kita yang cari musuh atau musuh yang cari kita? Hati-hati, saudara. Perhatikan firman Tuhan. Kerap kali kalau kita sudah punya urapan, kalau kita sudah punya perlengkapan, kita bangga, nyanyi tadi dah, kita bangga kita punya Allah seperti Yesus. Lalu kita kerap kali tidak siap. Kenapa? Kita siap tapi cari musuh. Kalau kita mengajar kita, bukan kita yang cari musuh yang datangi pada kita. Jadi kamu siap. Kalau kamu yang cari musuh, nanti rugi. Sebab itu keinginan kamu, itu kekuatan kamu. Tapi kalau musuh yang datang, kamu
menghadapi, bukan kamu, tapi kamu bersama dengan Allah. Jadi tenang aja. Kemarin saya lihat ada yang sudah dibersihkan, lalu dapat mau pelayanan pelepasan. Nah, kalau sudah diurapi, pelayanan pelepasan. Habis itu kalau sudah merasa diurapi, Musa punya senjata, punya perlengkapan. Kamu siap atau kamu yang cari orang kerasukan setan? Hah? Diam saja, sadar. Kalau enggak kadang-kadang gini, wah itu ada, dengar, itu ada orang, kerasukan setan. Mana? Kan sudah urapan. Jangan gampang-gampang. Engkau adalah seorang pelayan, engkau seorang prajurit, pemimpinmu siapa? Tuhan Yesus. Penolongmu siapa? Roh Al-Kudus. Jadi ada komandonya. Kalau dia komandonya belum ngomong, jangan bergerak. Rugi. Capek. Dan bayarnya mahal luar biasa. Ini dialami oleh seseorang. Dia sudah punya karunia pelepasan, layanan, segala. Wah, benar. Demikian ada orang kerasukan setan, nenek-nenek, wah, suaminya ngusir, dia ikut datang. Pikirnya sudah siap, diusir, setannya pergi, dia tidak sadar, besoknya setannya ada di tempat nyonyai. Tahu-tahu bangun tidur besoknya persis tingkah lakunya kayak nenek. Suaminya kaget, loh, kok persis nenek kemarin yang tak usir. Diam. Nanti kalau diajak ngomong kayak macan. Suaminya deket-deket mau diterkam. Lalu hamba-hamba Tuhan kumpul, tengking semalam, sehari semalam tidak keluar. Masuk ke tukang tengking, tidak keluar. Hari kedua tidak keluar. Saya sudah dipanggil sama suaminya, Pak, tolong dong Pak. Ya, tapi saya nunggu bos dulu dong, komandonya. Saya tanya, Tuhan bagaimana? Dia tidak jawab. Ya saya diam dulu, santai saja. Wah, hamba Tuhan bilang gini, Pak Yusak, kamu ini tidak punya kasih. Memang sekelihatannya tidak punya kasih, betul tidak? Wong ada orang gitu kok dibiarin. Saya juga ngomong sama diri saya, ya aku ini tidak punya kasih, ya nih. Wong cuek aja itu. Lah tapi wong bosku bilang tidak ngomong, aku suruh ngomong apa? Nanti di sana digerak, dicakar macan. Aku bilang enggak, aku nantilah. Akhirnya hari ketiga jam 2 malam. Sudah kecapean semuanya, sudah loyo. Jam 2 malam saya diketok. Pak Yusak, tolongin dong. Kamu ini kok enggak sayang sama kita. Sayang sih sayang. Saya sayang sama kamu, sama Tuhan Yesus sayang kamu. Sayang mana? Ya sayang Tuhan Yesus. Lah kok dia diem saja? Aku ini cuma budake, hambanya. Ya suruh diem, belum disuruh ya diem aja. Ngapain? Ya tapi ini piye? Lah ya piye? Lu lah kamu, lah tidak tahu, aku bilang tidak tahu. Oh, dia belum ngomong. Sedang saya ngomong gitu, dia ngomong. Lu itu Tuhan. Sedang saya bilang, dia tidak ngomong. Dia diem. Nah terus piye? Dia tidak tahu. Ngomong. Ikut. Oh ya ikut. Jadi hamba Tuhan ini bilang, hah ikut. Ya suruh ikut. Pikirnya sudah sampai sana terus langsung bertindak. Ikut. Sampai di sana dia tidak ngomong apa-apa. Lah saya duduk. Lalu hamba Tuhan ini bilang, loh kamu sudah sampai sini kok duduk? Lah suruh apa? Lah ya diusir. Loh lah belum disuruh. Lah kok duduk? Loh lah bosnya belum ngomong.
Berapa? 1/4 jam. Duduk. Sama jadi semua ya. Lah aku ya. Baru gitu dia ngomong. Sekarang. Cuma ngomongnya sekecap. Sekarang. Aku bilang, setan. Aku bilang, nah dia bilang cuma sekarang ya, aku bilang, setan. Ya aku yang ngomong sama setan itu, setan. Dia bilang, ya aku sudah ngerti. Jadi saya tidak berbuat apa-apa, cuma saya bilang, setan. Ya aku sudah ngerti. Loh, lah kalau kamu sudah ngerti, padahal aku tidak ngerti apa-apa. Lah kalau kamu sudah ngerti, ya lakukan. Ya, sekarang saya mau keluar. Nah ya sudah keluar. Oh mau keluar. Baru aku ngerti. Sekarang berarti waktunya sudah habis. Daratan. Jadi jangan kira kalau hamba Tuhan itu gini terus ngerti segala-galanya. Kamu tuh nganggap saya tuh ngerti segala-galanya. Padahal aku tidak ngerti apa-apa. Jadi kalau kamu nganggap aku ngerti itu kamu yang bodoh. Wah, aku ya tidak ngerti apa-apa. Jadi kalau kemarin dapat, saya kan dapat urapan istimewa toh. Wah, yang lain bilang, tuh sudah baru terima tuh, itu dong doain saya dong. Ngawur. Saya terima. Tapi saya tidak tahu apa-apa. Jangan dikira kalau saya tadi kemarin terima urapan itu, terus saya ngerasain setrum, panas, dingin. Itu flu. Jadi tidak harus. Kalau, aduh Pak, saya ini didoakan kok tidak terasa apa-apa. Loh kok tidak terasa apa-apa? Jadi kamu maunya supaya terasa. Itu daging, saya bilang. Iman itu percayakan sesuatu yang tidak kelihatan. Jadi kamu kepengen yang kelihatan atau pengen yang enggak? Kamu sendiri yang ngomong. Sebab rata-rata itu kepengen yang kelihatan. Itu daging, saudara. Saya tidak ngerasain apa-apa. Jadi kalau kemarin ada yang berdiri di belakang saya, ya tidak apa-apa. Saya ya tidak bilang, tidak usah. Ya jangan gitu dong. Siapa tahu saya tumbang. Saya ya mau. Apa saja. Jangan, wah aku hamba Tuhan. Malu dong. Enggak. Mau tumbang ya boleh. Mau guling-guling ya boleh. Mau apa aja boleh. Saya sudah jadi hamba Tuhan ya sudah siap. Mau dijadikan jongot, jadikan tuang ngepel, jadikan kacung kayak ya masa bodoh. Itu haknya dia. Maka dari itu perhatikan. Kalau kamu sedang dididik Tuhan, kamu dipanggil pertama kali kamu menjadi anak. Yang kedua, kamu dididik menjadi seorang pelayan. Yang ketiga, kamu dididik menjadi seorang hamba. Yang keempat, kamu akan dididik menjadi seorang budak belian. Sehingga kamu tidak mempunyai hak apapun juga. Itu baru kamu mencapai target. Jangan mempunyai pemikiran yang terbalik selama ini. Banyak anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan terbalik. Bukankah aku anak Tuhan? Aku dididik untuk menjadi imam-imam, untuk menjadi anak-anak kerajaan. Betul. Itu target terakhir. Tapi proses pendidikannya bukan begitu. Proses pendidikan bukan naik menuju target. Turun menuju liang kubur. Yusuf mau diangkat jadi raja. Dia harus masuk sumur dan penjara. Daud mau diangkat jadi raja. Dia harus menjadi seorang gembala.
Jadi jangan terbalik, saudara. Jangan memikirkan nanti jadi imam atau aku harus jadi imamat yang raja nih. Benar. Tapi proses pendidikan Tuhan tidak seperti yang kau dan saya pikirkan. Jadi jangan memikirkan jalannya apa, nanti ini kok gini, kok gini, kok gini. Tuhan itu selalu begitu. Karena Tuhan berkata apa? Apa yang tidak pernah timbul dalam pikiranmu dan hatimu, itu yang disediakan oleh Tuhan. Bagi orang yang menyenangkan hati dia. Karena firman Tuhan sudah berkata, merahasiakan sesuatu itu kemuliaan Allah. Kemuliaan raja-raja adalah menyelidiki sesuatu. Jadi kalau kamu sama saya diangkat jadi prajurit gak ngerti apa-apa, itu benar. Memang semua itu masih rahasia. Dan Tuhan selalu mengatakan langkah demi langkah. Satu langkah kamu dapat perintah, jalanin. Nanti kalau sudah baru dapat lagi. Waktu kemarin saya ingat pengalaman saya, saudara. Saya pernah diajar dan dikasih penglihatan sama Tuhan. Tuhan berkata begini, sudah jadi hamba Tuhan loh. Kira-kira 7 tahun, Tuhan bilang. Sekarang kamu harus nurut. Ya, aku sih selalu nurut, saya bilang. Asal ngerti, ya toh. Suruh nurut, ya tidak ngerti. Nah, kalau ngerti ya nurut, ada ngerti ya tanya dong. Ya bantah-bantahan, ya logis lah. Mau apa tuh, bantah sedikit tuh, ya biasalah. Ngomel sedikit, biasalah. Yang penting kan nurut, betul dah? Kan Alkitab berkata, 2 anak Tuhan. Bapaknya bilang, "Nak, pergi ke kebun." "Ya Pak." "Ya Pak." Tapi dia tidak pergi. Yang satu bilang, "Tidak mau." Tapi setelah itu sadar, pergi sendiri. Yang mengerjakan siapa? Yang kedua. Yang bantah dulu toh. Wah, itu biasanya begitu. Tapi kamu maunya apa? Nurut aja lah. Nurut aja lah. Itu robot. Gak bisa, saudara. Maka dari itu, pada waktu saya masuk ke terowongan. Jadi saya masuk terowongan, masuk, gak bisa berdiri, merangkak saya. Tentara itu suruh ngerangkak enggak? Iya, masuk kawat enggak? Ya, kamu tinggi sedikit, kena kawat berduri, luka enggak? Jadi kalau dididik itu, kamu mulai meninggikan diri sedikit, luka punggungmu peot atau luka sini pedih sakit, itu Tuhan sayang atau enggak? Tapi kamu bilang apa? Sakit. Mendidik kok gini. Kan Tuhan Maha Kuasa. Langsung dari TK mahasiswa gitu. Maunya gitu dah? Maunya gitu dah? Maunya gitu? Saya sudah lulus gue bakal. Tidak bisa, saudara. Tuhan berkata begini pada saya, jalan, merangkak. Terus. Wah, saya lihat tuh dindingnya apa? Yang saya mau tabrak sama kepala saya ke rangka ini apa? Baja. Wah, gitu tuh baja gitu kok Tuhan. Tuhan tidak ngomong. Nah, karena dia tidak ngomong ya aku pikir, biarlah mati ya bos. Pokoknya dia merintah ya peduli sama tanggung jawab. Pokoknya kalau kamu merintah kamu tanggung jawab. Mati ya kamu tanggung jawab. Jadi saya ngerangkai malah cepat, tidak pelan-pelan. Kalau kamu kan mau baja gitu, ya pelan-pelan, dirabah-rabah dulu. Kalau enggak, saya enggak. Saya malah cepat, biar kalau kena ya mati ya cepat. Dia bleng, loh kok kerdus? Cuma warnanya dicat baja. Oh kerdus. Wah, hatinya seneng. Jadi tambah nekat toh. Kawat. Saya lihat kawat, pikirku, oh tali kali. Tak tendang blek kawat sungguhan. Waduh. Mental saya. Lalu Tuhan bilang apa?
karena kamu punya motivasi sudah mulai menggampangkan loh. Oh, enggak boleh Tuhan, tidak boleh. Semua mesti hadapi dengan kesungguh-sungguh hati, kesiapsiagaan. Kawat, tandang blok, kawat. Nah, yang bilang enggak kawat siapa? Loh tadi kan baja. Tapi karena kamu menurut aku dan bersandar kepadaku, baja sekalipun jadi kerdus. Oh, jadi bukan asalnya kerdus? Tidak, Tuhan bilang. Masa Tuhan nipu? Mana Alkitab ada? Petrus di dalam penjara di pintu besi sekalipun terbuka dengan sendirinya. Kayak zaman kita sekarang loh, pintu buka sendiri kalau kita ke bank kemana-mana. Ting 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 ting. Nah, kamu sekarang berani meskipun itu pintunya nutup pada kacanya kok jalan kok enak. Karena buka dewek, ngerti. Itu Tuhan. Lalu saya balik lagi, Tuhan bilang terus. Loh wong kawat. Tidak ngomong. Setelah saya sampai situ dengan waspada, oh kawat saya perhatiin. Ada grendele. Loh dibuka dulu dong, buka. Saya lewat lagi. Oh gitu Tuhan. Lakukan setiap pekerjaan Tuhan yang terkecil sekalipun dengan segenap hati, pikiran, dan tubuh. Maka kalau di sini orang Amalek dia datang, nyerang, Musa berkata, Yosua kumpulkan orang, perang. Yosua ini pelayannya Musa, gak pernah perang. Tukang nunggu waktu Musa naik ke atas gunung 40 hari 40 malam. Musanya sih ketemu Tuhan, Yosuanya di mana? Nunggu. Musanya enak, enggak lapar. Ketemu Tuhan tuh enggak lapar, enggak haus. Yosua lapar enggak? Lapar. Oh, orang nunggu. Kalau kamu ke dokter nunggu kira-kira 1-2 jam, kesel enggak? Hah? Kesel? Ini 40 hari 40 malam. Bayangin, saudara. Saya pun dididik Tuhan. Nama saya Yosua. Yusa. Tuhan bilang, masuk pengasingan. Ya. Berapa hari Tuhan? 40 hari. Ya, masuk. Sudah masuk. Sembahyang, baca Alkitab, sembahyang. Siang malam. Tengah malam pun kadang-kadang Tuhan datang. Kali ini 6 hari 6 malam tidak dihampiri. Waduh, sembahyang cari Tuhan rasanya kok sepi. Tahu rasanya kalau Tuhan tidak hadir? Suasananya itu enggak kuat, enggak enak. Waduh, ini piye. Sampai saya bilang, aduh, sehari enggak apa-apa, mungkin besok. 2 hari enggak apa-apa, 3 hari bulan besok, mungkin besok. Harap terus. 6 hari harapannya putus. 6 hari 6 malam sembahyang baca Alkitab, sembahyang, enggak keluar rumah, enggak keluar di dalam terus. Wah, akhirnya enggak kuat. Hari ke-7 pagi-pagi saya ngomong gini. Ngomong sendiri. Yang suruh saya ini nyendiri ini siapa? Kayak orang gila enggak? Hah? Kamu jadi orang Kristen itu kalau belum dicap dunia gila, belum Kristen. Sebab suka ngomong dewek. Aku bilang yang nyuruh aku ngasingkan diri ini siapa? 6 hari 6 malam enggak diajak ngomong, enggak diajak didatangi, enggak dilawat. Suruh diam, baca Alkitab, doa. Enggak ada perasaan hadiratnya saja tidak ada. Bayangin, saudara. Saya cuma ngomong gitu. Tahu-tahu jawab, apakah begitu itu hambaku yang setia? Mati. Loh Tuhan, aku udah ngerasain apa-apa, engkau udah hadir.
Apa kamu kira aku tidak tetap nemeni kamu? Kamu hidup di dalam roh, bukan di dalam daging. Oh, jadi aku ngomong gitu, tapi kamu hidup, ya dengar dong. Musa berkata kepada Yosua, kumpulkan perang. Yosua tugasnya cuma, ayo pilih prajurit, datang. Pilih, kira-kiranya Yosua milih yang apa? Yang tegap-tegap atau yang loyo-loyo? Yang tegap-tegap. Pilih, suruh perang, maju. Besok saya di atas gunung. Pikir Yosua, besok Musanya di atas gunung. Yosua, Musanya turut perang enggak? Hah? Masih tidak ngerti lagi. Musanya turut perang enggak? Enggak. Perang justru yang nomor 1 itu Musa. Loh, kamu tadi baca enggak? Kalau tangannya turun, kalah. Kalau tangannya naik, menang. Sing perang siapa? Musa pertama. Yosua itu kan cuma, ayo. Loh, kok situ kok kelihatannya loyo. Ayo. Tahu. Ayo. Loh, kok jadi kuat? Mundur. Dia enggak tahu kalau ada orang di atas gunung situ yang pegang peranan. Jadi kalau kamu jadi prajurit, kalau kamu menang, bukan kamu. Siapa Musanya? Yesus di surga itu ngapain? Pendoa syafaat. Dia panglima kita. Dia yang mengatur strategi. Dia yang mengatur segala-galanya. Kamu cuma hanya melakukan tugasmu saja. Kalau kamu nurut, santai. Musuhmu parangi itu nggak usah sampai bergulat, sampai setengah mati, sampai wah. Jadi ngusir setan itu saya nggak pernah ngusir setan sampai semalam suntuk kayak Pak Chandra itu sehari semalam. Itu latihan. Dia bilang, aku latihan. Sekarang enggak pernah dia. Coba suruh satu orang sampai semalam. Habis tenaganya. Enggak mau. Dia sekarang sudah pengalaman. Tentara sudah pengalaman. Tunggu komando. Nah, contohnya seperti saya tadi. Enggak disuruh, diem. Tuhan bilang, sekarang komando sudah datang. Saya bilang, cadangan. Yo, saya sudah tahu. Mencelat. Enak lah. Santai saja. Tapi ada tapinya. Orang seperti itu cenderung malas. Jadi alasannya apa? Tidak disuruh, padahal ditutup telinga. Saya itu terus terang saudara. Kalau disuruh selalu ngomong, bantah. Jadi jangan kira kalau Yusa itu kok disayang Tuhan itu kok nurut. Bukan. Saya disayang Tuhan karena Tuhan sayang saya, bukan saya sayang Tuhan. Makanya Tuhan sampai bilang, aduh aku kalau lihat kamu Yusa. Kamu itu, apa itu, wah barang rosokan. Aku apa sih Tuhan? Kamu itu tidak lebih baik dari anjing. Sayang saudara. Kira-kira kalau kamu datang pada saya, lalu kamu merasa sudah kerja buat Tuhan baik, lalu saya bilang, kamu tidak lebih dari anjing. Kamu kesinggung enggak? Kesinggung enggak? Singgung toh? Kalau kamu kesinggung tandanya masih akunya itu loh masih. Saya pada waktu dikasih tahu gitu sama Tuhan, kamu sih Yusa, kamu sih tidak lebih dari anjing. Saya bilang, benar. Saya tidak bilang gini, masa sih Tuhan aku kok kayak anjing. Aku bilang, benar. Nangis saya. Nangisnya apa? Ya Tuhan, saya kok jeleknya kayak gitu ya. Lebih-lebih ditunjukin sama Tuhan. Bayangin bagaimana enggak kayak anjing.
Ada orang, dia lihat, Tuhan lihatkan saya ada orang nuntun anjingnya yang disayang. Selama tidak ada apa-apa, anjingnya itu nurut. Tapi demikian ada anjing perempuan, ayo, lari. Kalau tidak percaya, buktiin nanti kalau pulang punya anjing, nanti kan lari tuannya, sini. Tidak nurut dah. Nah. Kalau tidak talinya ditarik-tarik betul, itu saya. Betul Tuhan. Aku dulu tuh punya sifat mata keranjang salah satu. Jadi kalau sudah turut Tuhan, sudah. Tapi demikian ada orang cantik, gawat, saya bilang, lah itu apa? Itu sifatnya siapa? Tuhan bilang. Jadi sadar prajurit-prajurit Tuhan, jangan dikira ini yang sudah tua-tua ini, sudah punya istri ini, ndak matanya ndak keranjang. Istri-istri kamu harus sadar, belum tentu. Kelihatan di depan kamu sih, iya mah. Siapa tahu hati. Maka dari itu saudara, kita harus menyadari bahwa kita punya kelemahan. Itu yang Tuhan mau. Gak usah disimpan percuma. Saya kalau ngajar kamu tuh loh, transparan, terbuka sajalah. Kamu mau berbuat apa, kamu bergaul karib dengan Roh Kudus, ngomong sama dia. Sebab dia penolongmu. Sebab ini saya alami sendiri, saudara. Waktu saya dulu itu masih dididik Tuhan, disiapkan Tuhan. Saya ini ketarik seorang perempuan sembahyang. Loh, wong sudah punya istri anak, ketarik perempuan kok sembahyang? Tuhan, aku kok ketarik itu. Aneh enggak? Sudah tahu itu dosa enggak? Lah kok sembahyang ngapain? Sebab saya sembahyang gini, Tuhan, aku ini tahu itu dosa, tapi kok iso ketarik, ini salah siapa? Ini dasarnya kok jelek kayak gini sih Tuhan. Loh, saya sembahyangnya itu, Tuhan, aku kok ketarik, tidak mbok tulungi. Iya, wong anjing ini lari ke sana, tidak ditarik ya, payah, lepas ya hilang. Saat itu jam 3, berlutut loh saya sembahyang di atas tempat tidur, ngomong sama Tuhan. Mau berbuat dosa ya ngomong, cerita sama Tuhan. Tuhan ini hadir. Saya lihat, ada jubah putih mbak kaki. Tuhan, mau gini ndak bisa. Kepengen lihat atasnya ini ndak bisa. Terus dia megang kepala saya, dilus-lus gini. Yusa, aku mengasihi engkau. Bayangin saudara. Yusa, aku mengasihi engkau. Orang mau berbuat dosa, lapor, malah didatangi, malah dia ngomong, aku mengasihi engkau. Nangis luar biasa, lupa enggak? Itu Tuhan. Loh, makanya saya itu mengenal dia pribadi, saudara. Bergaul karib, segala sesuatu tanya. Mau berbuat apa? Tanya, komunikasi dengan dia, konsultasi. Dia penolongmu. Kau tidak akan jatuh. Kenapa? Sebab segala sesuatu sudah diatur oleh dia. Di dalam dia ada kekuatan, kamu sendiri tidak mampu. Sebab kita kerap kali, saudara ngalami, aku tidak mau bohong Pak, baru ngomong gitu sudah bohong. Aku tidak mau marah Pak, baru masuk kamar, keluar ketemu pembantu, marah. Betul tidak? Sebab kita tidak mampu. Makanya ngomong sama Tuhan. Nanti dia akan menolong kamu. Nah, pada waktu Yosua sudah maju, perhatikan, Musa sendiri pun tidak tahu. Dia tidak diberitahu Tuhan bahwa kalau dia ngangkat tangan,
Lalu bangsa Israel menang. Kalau turun, kalah. Tidak diberitahu. Musa hanya tahu pada waktu dia naik. Tangannya, lihat, wih, bangsa Israel menang. Ya capek toh. Turun. Lu kok kalah. Lu kok kalah. Demikian dia kalah, dia sembayang. Dia taunya sebetulnya bukan naik, ngangkat tangan. Dia lihat orang sudah menang, tidak sembayang. Kamu juga gitu dah. Kalau kehidupan sudah menang, doanya sudah dikabulkan, semuanya sudah semus, sembayangnya jadi kurang atau tambah? Hah? Kurang. Nah, kalau kurang bakal hati-hati menjurus kepada kekalahan. Cepat. Kalau kamu tahu sembayangnya banyak, naikkan tangan, sembayang banyak, menang. Kalau tahu menang harusnya tambah sembayangnya. Capek, ya memang capek, ganjel. Jadi sarana itu dibutuhkan, saudara. Harun dan Hur angkat, pegang tangannya. Membutuhkan orang lain karena kamu sendiri tidak akan mampu. Yosua tidak tahu kemenangan itu hanya karena doa orang Musa. Musa tidak tahu kalau dia kemenangan bangsa Israel karena doa dia. Setelah lihat buah hasil, dia baru tahu, oh begitu. Saudara dan saya membaca firman Tuhan, dibekali semuanya. Tinggal bagian kita perhatikan apa yang kita harus lakukan. Yang kita harus lakukan, tunggu apa yang Tuhan mau. Lihat apa yang terdapat di dalam Keluaran 33. Keluaran 33 ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Ada hal yang istimewa di dalam hidup Musa, saudara. Hidup Yosua. Dia adalah abdi Musa, pelayan Musa. Tapi pada waktu Musa masuk ke dalam bait Allah, dalam bait ruang suci pertemuan, Yosua tidak ikut. Karena bagian dia cuma melayani, lalu di depan pintu. Tetapi pada waktu Musa selesai berbicara dengan Tuhan, dia pergi ke perkemahan. Yosua turut Musa atau tetap tinggal di tempat? Tetap tinggal di tempat. Kalau dilihat sepintas seolah-olah Yosua ini tidak setia terhadap Musa. Tapi dia setia terhadap bagian yang dia harus lakukan. Dia pada waktu Musa masuk, dia disuruh di depan berjaga, supaya tidak ada orang yang mengganggu. Pada waktu Musa meninggalkan, Musa tidak memerintahkan Yosua untuk ikut dia. Jadi dia tetap tinggal di situ. Tidak banyak di dalam persiapan Yosua menjadi seorang pemimpin. Dia hanya melakukan apa yang diperintahkan kepada dia. Ketaatan. Itu yang kedua. Yang pertama adalah motivasi. Yang kedua adalah ketaatan. Taat. Untuk itu saudara, saudara tidak akan taat kalau saudara tidak mempunyai apa? Kerendahan hati. Dan dedikasi yang tinggi.
taat itu harus ada rendah hati. Sebab tanpa kerendahan hati itu tidak bisa. Karena apa? Kalau tidak rendah hati itu masih punya kehendak sendiri. Tuhan bilang gini, sebaiknya gini dong, gitu. Contohnya, kemarin Chandra Soti berkata ada seorang kaya. Dia datang kepada dia, orang kaya ini kaya raya diberkati karena mempersembahkan anaknya untuk setan. Nah, lalu di sini saudara perhatikan. Hamba Tuhan Chandra Soti berkata, tidak ada pilihan. Kamu mau hidup dengan berkat setan, dengan kekayaan itu, tapi anakmu begini, atau kamu tinggalkan semuanya, ikut Yesus. Lepas daripada kutuk. Kelihatannya gampang apa susah? Susah loh. Uang sudah berapa banyak miliaran, sekarang bilang tinggalkan. Itu sulit sekali. Sebab Tuhan berkata, yang paling susah di dunia ini ada 3. Harta, tahta, dan wanita. Itu paling susah. Mungkin wanita-wanita bilang, Pak, kenapa kok wanita? Kok enggak pria? Loh, wanita itu paling susah. Paling susah. Dunia ini hancur, dunia ini berhasil semua gara-gara wanita. Betul enggak? Dunia ini kena kutuk gara-gara siapa? Tapi dunia ini selamat gara-gara siapa? Maria. Tidak ada laki-laki meranak. Jadi, wah, saya sampai, kenapa sih Tuhan kok harta, tahta, wanita? Wanita itu salah satu persis sama dengan harta. Harta yang Salomo saja berkata, kalau kamu dapat istri lebih daripada dapat emas dan perak. Loh, wanita lagi. Kok tidak ada? Kalau kamu dapat suami, kamu dapat segala. Tidak ada Tuhan, tidak ada. Sebabnya apa? Laki-laki itu mata keranjang. Tapi wanita itu biasanya setia. Kalau satu ya satu, ada 2 ya tidak apa-apa. Tapi wanita sekarang sudah berubah. Kamu 1, saya 2. Gawat, saya bilang, waduh, wanita zaman sekarang. Ya, Tuhan bilang, itu sama dengan uang. Kalau uang itu kamu senang uang, dia akan menguasai kamu. Demikian juga wanita. Kalau wanita sudah berkuasa, wah, sudah repot. Sebab itu leher. Kepalanya itu laki, lehernya wanita. Kepala ini bisa gini-gini gara-gara apa? Kalau lahirnya kaku, jalannya. Jadi yang ngatur siapa? Ngerti ya, wanita yang ngatur. Jadi suami-suami ini berhasil atau brengsek atau salah siapa? Wah, tidak setuju dia. Wah, ini tidak setuju gitu. Loh, karena tidak setujunya karena memang belum ngerti, tidak apa-apa. Maksud saya itu gini, yang wanita-wanita tidak setuju ini pasti begini. Lah dia nyelewengan bukan gara-gara saya sih Pak. Ya toh? Betul, memang bukan gara-gara kamu. Tapi kuncinya di tempat kamu. Kalau kuncinya mbok pegangi, pintunya tidak buka. Lah kuncinya udah mbok pegangi ya. Mbok kasih ke laki-laki. Lah ya lepas kandang, gawat. Nah bagaimana Pak? Makanya itu kuncinya itu di depan, di dalam kamu. Yesus berkata, kamu adalah pengantin perempuan. Yesus yang punya surga, tapi bisa masuk surga apa enggak itu gara-gara siapa? Kamu atau Yesus?
Yesus yang menyediakan fasilitas. Yang mau masuk surga atau enggak, kamu yang punya kunci enggak? Kamu enggak bertobat, enggak bakal masuk. Enggak bisa. Nah, bagaimana wanita ini harus pegang kunci? Iya, kalau dia mepet sama Tuhan, Roh Kudus itu penolong sama. Wanita itu penolong, jadi persis. Jadi kamu sama Roh Kudus itu sama. Fungsinya sama-sama penolong. Jadi kalau kamu mepet sama Roh Kudus itu enak. Kuncinya di situ. Suamiku ini kok, waduh, sudah terlanjur kawin, lihat, waduh, suamiku ini kok mata keranjang. Wah, tak cukup wanita satu ini. Kalau ada perempuan, gimana caranya? Loh, Roh Kudus. Sebab saya ngalami. Ini ada istri saya, tanyain juga. Saya kalau pergi sama dia, pergi nih, naik mobil. Ada dulu, jangan sekarang loh. Sebab saya mau ngomong gitu, Tuhan bilang, kasih tahu dulu, bukan sekarang. Sebabnya nanti pikirnya kamu niru saya, cilaka 12. Saya punya mata itu. Dulu saya ada wanita cantik, saya ngomong sama istri ya. Yang. Gitu, saya gitu dulu. Tapi dia punya kunci. Kuncinya apa? Di bawah kaki Tuhan. Dia bilang apa? Tuhan, suamiku pergilah. Wong pergi sama dia aja gitu, dia sendirian kayak apa? Loh, itu kan bayangannya selalu ditambahi toh? Iya dong. Lah dia kalau saya pergi, itu dia berlutut Tuhan. Dia berselama dengan aku yang menolong dia, mengawasi dia dan berdoa untuk dia. Tapi kalau di luar, itu bagianmu Tuhan Roh Kudus. Penolongnya bukan aku lagi. Kalau di dalam, suamiku. Kalau di luar, milik Yesus. Itu haknya Yesus. Saya itu ngerasain, makanya saya tahu, waduh ini mesti ada apa? Saya itu kalau mau berbuat dosa, ada sepasang mata lihat saya. Saya bilang, ini kenapa sih kok dilihati terus? Gak taunya yang lihat itu pendoa. Matanya di mana-mana. Bayangin saudara. Nah mau berbuat dosa diawasi kan risih. Tapi di sini banyak bapak-bapaknya nggak risih. Kenapa? Karena ibu-ibu udah megang kuncinya. Maka dari itu saudara, sebetulnya itu firman Tuhan itu luar biasa gampang. Relax. Sampai satu saat Tuhan ngomong sama saya, kamu sekarang sudah tidak mempunyai kelemahan itu lagi. Aku sudah angkat karena sudah dibayar lunas. Hilang saudara. Sampai saya ya bingung. Loh kok hilang? Tak cari tidak ada. Jadi saya kalau lihat kamu semua ini cantik apa enggak, modelnya kok sama. Jadi sekarang beda saudara. Saya beda sekarang. Lihat perempuan semua itu, saya bilang, loh kok tidak bisa ketarik Tuhan? Loh sudah hilang. Kamu bisa ketarik dengan istrimu toh. Oh. Kalau tidak Tuhan tidak mungkin saudara. Maka jangan menyesali. Loh dulu kalau tahu gitu Tuhan, aku tidak mau sama dia. Itu namanya ngatur Tuhan. Kurang ajar itu. Apa yang kamu sudah terima. Pasti baik. Buang bobrok kayak gitu. Bobrok sekalipun bisa diubah di dalam Yesus. Wong saya yang model anjingnya bisa. Iya toh? Akhirnya saya bilang, oh ya saya anjing ya Tuhan. Tapi sekarang anjing kesayanganku.
Anjing kesayangan itu bagaimana Tuhan? Apa aku anjing herder? Kalau anjing herder kan jaga di rumah, di luar. Panas kepanasan, hujan-hujanan. Oh enggak. Kamu anjing kecil yang tidak punya apa-apa. Pergi kemana-mana ikut aku. Lumayan jadi anjingnya. Ini loh saudara. Ini hidup kekristenan. Kita menyiapkan diri. Yosua pada waktu itu dia hanya melakukan bagiannya. Kalah menang itu urusan Tuhan. Tuhan sudah punya bagian lain. Tapi kamu harus punya kepercayaan. Panglimaku Tuhan. Dia menguasai. Kalau aku kalah, pasti dia punya rencana supaya aku jangan jadi sombong. Supaya aku mengenal. Kalau aku berhasil bukan karena aku. Tapi karya dia di dalam diri saya. Itu Tuhan. Maka kalau saudara ini hari ini dipanggil, saudara dipanggil, saudara disiapkan. Kemarin tadi malam sudah sebagian besar sudah dibabati semua sama hamba Tuhan Chandra. Saya tinggal nyiapin. Nanti session lagi satu, Tuhan bilang kamu nanti bicara ini. Oke. Habis itu nanti malam si Paul. Sebab hari ini saudara, tiga-tiga ini jabatannya kenabian semua. Aneh enggak? Hamba Tuhannya tiga-tiga ini semua kenabian, semua wahyu, enggak tahu apa-apa. Mau diomongnya apa, enggak tahu. Pokoknya Tuhan suruh apa, ngomong saja. Enggak ada yang pengajar, enggak ada yang enggak. Ini memang pelatih ini. Nah, sebelum ini, kemarin saya diundang, saya diberi karunia jabatan segala macam tetek bengek. Saya diingatkan Tuhan. Kenapa? Sebelumnya ini saudara, saya sudah Desember ini 3 tahun berdiam diri. Tuhan bilang, kamu sekarang tidak pergi penginjilan, kamu diam diri, sembahyang. 1 hari 5-6 jam. Ya, dan bulan ini terakhir 3 tahun persis. Sebelumnya itu Tuhan sudah ngomong. Malamnya saya diberi penglihatan. Loh Tuhan, kok aku engkau panggil lagi? Saya dipanggil. Yusa, sini. Kenapa? Masuk. Latihan, komando. Loh, saya kan sudah mau pensiun. Saya ngomong, saudara. Loh, saya kan sudah pensiun. Sudah diam diri. Engkau dulu yang ngomong sama saya. Berhenti. Kok sekarang kamu latihan lagi? Saya tahu saudara, saya bukan prajurit biasa. Saya salah satu seorang pemimpin. Tapi Tuhan berkata, masuk dalam latihan. Latihan bagaimana? Jadi prajurit. Oh. Soalnya kalau tidak latihan lagi dari prajurit lagi, tidak akan dapat memimpin pasukan komando di depan. Biasanya kalau jenderal-jenderal itu sudah mulai mau pensiun itu cuma di belakang meja. Nah Tuhan berkata, masuk, turut latihan. Aduh, turut latihan lagi Tuhan. Biasanya ya sama dengan saudara. Aduh, udah tua ini. Chandra itu baru 53. Saya tuh 62. Udah 62 ini suruh latihan lagi. Masuk. Ya sudah lah. Mau suruh masuk. Dia mati ya beneran lah. Malah kemarin sudah pulang dipanggil lagi. Saya kaget loh, ini kok ada bawa anduk kayak tukang bakso ini. Apa karena keringetnya banyak mau dilap-lap? Gak taunya dikalungin saya. Ada orang yang ngomong gini, Pak, anduknya kasih saya. Loh. Nanti estafet dong, kasih saya dong, Pak. Ya kalau Tuhan suruh. Kalau enggak ya enggak tahu. Ya, belum tentu, anak saya aja belum tentu. Kalau Tuhan suruh, nah, saya ini hambanya, nyuruh ngalirkan, kasih siapa ya kasih saja. Saudara tahu. Tahun depan kita harus benar-benar berani menghadapi. Memang hamba Tuhan Chandra berkata, kasih ini dicurahkan betul.
Tapi jangan berpikir kalau kasih dicurahkan itu berarti enak. Kan Tuhan itu kasih. Ingat, Tuhan Yesus berkata, karena aku mengasihi Bapakku, aku melakukan apa yang Bapak mau. Bapak mau engkau naik ke atas kayu salib. Yesus berkata, Bapak, jikalau boleh cawan ini lewat. Tapi bapaknya ngomong, jangan atau diem. Diem. Tergantung kamu. Tergantung Yesus. Kalau engkau mengasihi aku, lakukan segala firman-Ku. Ini yang Tuhan mau, saudara. Kasih itu akan dicurahkan luar biasa. Tapi ada harga yang saudara dan saya harus bayar. Dan ini harus kita bayar. Tuhan Yesus, sesi ini sudah hamba sampaikan. Kita akan istirahat sebentar, Tuhan. Engkau siapkan dan berbicara terus kepada tiap-tiap anak-Mu di tempat ini. Supaya mereka tahu dan menerima nanti yang kedua. Dan mereka akan tahu apa yang harus disiapkan untuk dirinya. Karena hamba percaya motivasi mereka sudah mulai diluruskan dan lurus. Dan mereka sudah tahu bahwa itu ada ketaatan. Ada kerendahan hati dan dedikasi yang Kau tuntut dari kami. Tapi langkah apa selanjutnya yang harus kami lakukan, Tuhan? Kami mau bayar harganya. Kami tahu kerap kali sakit. Kerap kali tidak cocok dengan kepikiran kami. Kerap kali kami membantah, tapi kami mau, Tuhan. Bukan kami mau melarikan diri, tapi kami mau. Karena kami tahu rencana-Mu indah bagi kami. Terima kasih, Bapak. Biar semuanya itu jadi sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Dan kami dapat menggenapkannya hanya karena karya-Mu, Tuhan Roh Kudus, di dalam hidup kami. Amin.